Businessman Opinion. Mitra bisnis dalam pidato berapi-apinya di depan ribuan buruh di perayaan May Day di Monas beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo menegaskan ingin menghapuskan sistem outsourcing atau alih daya secepatnya. Untuk itu, Prabowo akan memerintahkan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang juga akan dibentuknya untuk mencari cara menghapus sistem tersebut. Apa komentar Anda? Berarti Presiden Prabowo ini walaupun dia dari TNI, cerdas rupanya, memikirkan rakyat yang pada umumnya kita 80% rakyat kita itu buruh dan petani. Buruh itu lebih kurang 40% sama dengan petani. Kalau tidak ambil terobosan, ini kan zamannya Megawati Presiden Menteri Tenaga Kerjanya Yakub Nyawa dulu itu kan yang membuat keputusan outsourcing ini. Tapi kasihan juga udah berapa banyak tuh para oligarki mempertahankan ini dengan kucuran dana yang tidak terbatas, sekarang bisa buyar nih. Mudah-mudahan Presiden ini jangan lagi mencari citra atau mencari kesan lagi gitu loh. Harus memikirkan rakyat. Terima kasih Mas. Ya ini yaitu menurut saya sih itu suatu upaya ya. Jadi upaya mengubah menyangkut soal masalah kesejahteraan buruh ya, dan juga mengenai masalah status pekerjaan. Nah, kalau menurut saya begini, Indonesia sudah mulai, pemerintah itu sudah mulai sadar bahwa sebenarnya sistem outsourcing itu kurang, menurut saya kurang tepat untuk di Indonesia. Karena apa? Karena banyak ketidakadilan bagi para pekerja di Indonesia. Nah, saya sangat appreciate ya, maksudnya saya sangat menyambut baik mengenai kebijakan pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja ya, Mas. Nah, itu tentang dilarang untuk batas usia dan beberapa poin itu ya. Itu menurut saya itu sudah sangat baik. Karena memang itu suatu cara untuk menerobos, jadi membongkar budaya kerja kita. Memang tidaklah mudah. Karena saya coba mengikuti juga di beberapa loker-loker setelah ini kan surat kementerian sudah keluar ya Mas ya. Ya kan sudah beredar kan? Sudah beredar kan? Kementerian Tenaga Kerja sudah beredar mengenai dilarang untuk batas usia, good looking, kemudian ada hal-hal yang diskriminasi lainnya. Tapi masih banyak perusahaan-perusahaan, bahkan yayasan-yayasan yang mungkin bernaung yayasan yang membutuhkan tenaga kerja masih tetap melakukan batas usia itu. Ini memang tidaklah cara tidak mudah ya untuk istilahnya satu persepsi, karena juga ini berpengaruh juga pada soal masalah produksinya mereka, ya toh. Nah, sementara daya jual di masyarakat juga kan masih belum bisa menjanjikan. Ya istilahnya ya mereka coba istilahnya mengukur, mungkin ada suatu ketakutan juga, kekhawatiran dengan konsep yang baru ini. Tapi bagi saya janjinya Pak Prabowo ini saya kira ini akan dikabulkan. Dan sangat baik juga sih kalau Partai Buruh ini menjadi semacam konsolidasi ya, konsolidasi pemerintah untuk menggenjot, istilahnya membongkar sistem pekerja di Indonesia. Seperti itu, kurang lebih kayak gitu ya. Ya, saya pikir sebagai sebuah arahan itu hal yang bagus ya. Karena kalau semakin banyak perusahaan itu yang maju, berkembang pesat, maka dia akan mampu mempunyai pegawai tetap dan mengurangi outsourcing.
Tetapi kalau Pak Prabowo arahannya ini pasti arahan makro dan bertujuan baik. Cuman menteri-menteri sama ahli-ahli yang di sekitarnya ini yang jangan sampai penjilat gitu. Jadi nanti mereka memberikan keterangan-keterangan sebagaimana ahli-ahli penjilat melakukan gitu. Itu yang harus diantisipasi. Artinya apa? Saat ini kenapa perusahaan itu outsourcing itu karena realitas keadaan keuangan, realitas bisnis, realitas ekonomi, sehingga mereka menempuh jalan bagaimana tenaga kerja ini menjadi biaya yang variabel, bukan biaya yang fix. Kalau nanti orderan banyak, pegawainya 500. Kalau orderannya dikit, pegawainya jadi 300. Kalau pekerjaan ini tidak pasti kontraknya, misalnya di banyak manufacturing, maka outsourcing alih daya saja. Tapi dalam alih dayanya pun sudah dipenuhi juga hak-haknya seperti THR dan sebagainya. Tapi memang statusnya kontraktual, diputus jika kondisi bisnis tidak mendukung, atau ketika si pekerja memang lebih berperilaku seperti preman di kantornya sendiri daripada fokus menghasilkan pekerjaan sesuai job desk-nya gitu. Nah, jadi hal-hal begini harus dilihat, bukan hanya masalah semangat atau tidak semangat, bukan masalah cinta Indonesia, tetapi saya yakin Pak Prabowo juga orang yang lama berbisnis ya. Coba juga dicek apakah semua perusahaan Pak Prabowo dan keluarga itu ada menggunakan outsourcing atau tidak gitu. Kan ada perusahaan Pak Hasim, Pak Prabowo, tentu beliau-beliau ini kan pengusaha yang juga benar dan punya nama bonafik lah di Indonesia. Coba dari semua anak perusahaan subsidiary atau perusahaan-perusahaan yang ada berafiliasi dengan keluarga Subianto, Prabowo Subianto itu pakai outsourcing apa tidak? Kalau ada yang pakai outsourcing, ditanya saja ke direksinya kenapa pakai outsourcing ya. Gitu. Itu kan bisa akan menjelaskan. Nah, dari sisi buruh, kalau saya lihat memang buruh kita ini seperti yang Pak Iqbal alami, ya cuman jadi badut. Kenapa? Karena ketika mereka punya hak dan waktu untuk memilih partai buruh, mereka tidak pilih partai buruh untuk memperjuangkan hak-hak buruh, termasuk yang outsourcing di dalam legislasi nasional. Makanya tidak ada anggota DPRD tingkat 1, tingkat 2, kota kabupaten, apalagi DPR RI yang dari partai buruh. Jadi kalau buruh sekarang misu-misu, minta ini, minta itu, ya kasihan aja. Ya jadikan juga Pak Iqbal dan semua pengurus partai buruh yang membutuhkan suara pada pemilu yang kemarin itu sebagai badut. Padahal bagaimana perjuangan pengurus partai buruh itu untuk mengkonsolidasi suara dengan keterbatasan mereka udah jungkir balik banget gitu. Tapi di daerah yang kantong-kantong buruhnya kuat, kantong-kantong tenaga kerja ya, seperti di Karawang, di Jawa Barat, pinggiran, di Jabodetabek, yang daerah kawasan industri itu kan tidak ada kan anggota DPR-nya dari partai buruh. Itu menunjukkan bahwa buruh ini memang tidak jelas juga maunya apa secara koridor konstitusi. Jadi masih mengandalkan besarnya urat leher untuk teriak-teriak dan tekan-menekan. Gitu. Jadi seharusnya lebih gunakanlah hak Anda pada saat pemilu nanti 2029. Kalau 2024 kemarin sudah lewat, nikmati aja. Kalau situasi lagi kayak begini. Terima kasih. Sebenarnya saya nilai outsourcing tuh nggak bilang bisa kejam, nggak punya hak asasi benar-benar. Kalau saya nilai, dia kan kerjakan kontrak kan. Mungkin ada contoh sekali yang kerja di MRT di Gajah Mada yang buruk itu mungkin juga outsourcing ya kontraknya. Betul. Ya, pastilah soalnya kan kontrak ini nggak sepanjang masa, benar nggak? Ya, jadi saya lihat sih itu wajah-wajah aja kan. Yang penting dua belah pihak oke, nggak masalah dong. Di Jakarta kan ya pencatat pamlisnya juga banyak outsourcing tuh, mereka nggak masalah. Saya tanya, ya nggak? Ya maksudnya yang penting ada kerja, terkecuali ya pejabat pemerintah ya nggak, yang susah diatur ya nggak, sampai mati lagi bayar gaji, ya, itu nggak bisa tuh. Benar. Kalau saya nilai sih nggak masalah, benar. Ya tergantung kita gimana. Saya dengar tadi banyak PHK kan ya kesini ya itu banyak lebih sama saya kerja sosial atau politik loh kalau nggak bermendangan itu, benar nggak? Kita lihat di mana di Jepang banyak tuh benar.
Iya, Bung Beni, sistem outsourcing ini kan bukan hanya ada di Indonesia, tapi ini sistem ini kan sudah mendunia ya. Iya. Bahkan di negara tetangga kita seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, mereka saat ini justru sedang ingin memperkuat outsourcing, tapi dengan memperbaiki tata kelolanya. Iya. Jadi memperkuat tapi tata kelolanya mereka perbaiki supaya lebih baik gitu kan gitu. Gitu. Jadi kenapa mereka ingin memperkuat? Karena sistem outsourcing ini itu menciptakan pemerataan ekonomi, dan ini berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Jadi kan sistem outsourcing ini kan sistem alih daya dari perusahaan besar ke perusahaan menengah dan kecil. Betul. Jadi outsourcing ini adalah perusahaan-perusahaan menengah dan kecil. Disinilah terciptakan pemerataan ekonomi, dan ini otomatis kan kontribusinya positif ya terhadap pertumbuhan ekonomi sebuah negara, ya kan gitu. Jadi gini, perusahaan besar ini demi efektivitas mereka, mengurangi beban mereka serahkan proses perekrutannya kepada outsourcing. Tapi di luar divisi-divisi inti mereka. Jadi mayoritas yang direkrut sama perusahaan outsourcing ini adalah mereka yang tidak butuh, kayaknya yang nggak harus ada keahlian khusus. Jadi mayoritas ini adalah tamatan SMA, mayoritas ya, tamatan SMA gitu. Jadi ini kan bagus. Ini terjadilah suatu peluang kerja kan jadinya kan. Betul. Peluang kerja kan, tercipta peluang kerja. Jangan sampai menghapus, ini berarti mengurangi peluang kerja. Iya kan? Jadi gini, jadi gini, sistemnya aja mungkin diperbaiki, Bu ya. Bukan, Bung Beni. Jadi gini, pemerintah harus mengkaji dan evaluasi. Masalahnya sekarang di mana, di sistemnya atau di implementasinya? Karena gini, kalau sistem outsourcingnya ini kan sudah mendunia ya, ini kan justru ada positifnya ya gitu kan gitu. Dan seperti saya bilang tadi ya gitu. Jadi implementasinya saya rasa masalahnya, karena gini, ada outsourcing yang memberikan jaminan kesehatan kepada pekerjanya. Tapi ada juga yang enggak. Ini berarti masalahnya di outsourcingnya. Karena makin banyak outsourcing, mungkin makin banyak juga outsourcing yang abal-abal juga, yang nggak benar juga. Inilah yang harus ditertibkan pemerintah. Outsourcing yang begini, yang enggak, outsourcing yang nggak mau melakukan sesuai dengan undang-undang, ini yang harus ditertibkan, ya kan gitu. Jadi seperti misalkan ya, saya bilang soal, jadi gini, kedepannya harus ada pengawasan. Selama ini kan pemerintah pusat serahkan pengawasan kepada pemerintah daerah. Tapi saya rasa kalau hal ini seharusnya pengawasan satu aja, di pemerintah pusat aja, nggak usah serahkan pemerintah daerah. Jadi bukan jadi aneh-aneh gitu kan. Jadi gini, kalau masalah status karyawan ya, mohon maaf ya gitu, status karyawan. Saya rasa gini, mereka ini kan direkrut sama perusahaan outsourcing. Ya kan, berarti mereka secara administrasi adalah karyawan perusahaan outsourcing. Tapi mereka diperkerjakan ke perusahaan besar. Jadi secara manajemen mereka di perusahaan besar, tapi secara administrasi mereka ini di perusahaan outsourcing. Jadi nggak bisa dong mereka menuntut mereka jadi karyawan tetap di perusahaan besar tersebut. Apalagi untuk menjadi karyawan tetap di perusahaan besar kan syarat-syaratnya sepenuhi. Terus kemudian harus ada interview lagi, tes lagi, nggak gampang begitu, nggak otomatis langsung ya gitu. Jadi saya rasa kalau sistem kontrak setahu saya dalam undang-undang nggak begini, kontrak 1 tahun selesai diberhentikan, enggak kayak gitu undang-undangnya. Jadi gini, kontraknya begini Bung Beni. Jadi ada outsourcing yang setiap 2 tahun sekali, ada setahun sekali gitu kan. Jadi gini, kontrak setahun-tahun dulu gitu. Kalau misalkan performance-nya bagus, itu otomatis diperpanjang kok. Kontraknya diperpanjang terus, langsung diperpanjang terus kok gitu. Tapi kalau misalkan kontraknya 1 tahun, dalam 1 tahun misalkan hasil evaluasinya nggak bagus, evaluasi tentunya mengacu kepada perusahaan yang dipekerjakan kan. Kalau perusahaan tersebut bilang ini anaknya nggak bagus kerjanya, otomatis kontraknya nggak bisa diperpanjang. Gitu. Jadi bukan berarti bahwa kontrak 1 tahun kemudian habis diberhentikan, nggak kayak gitu. Kita nggak ada security cleaning service di mall-mall atau di perkantoran, mereka kerjanya lama. Mereka itu kontraknya diperpanjang terus secara otomatis. Jadi kalau mungkin yang habis kontrak 1 tahun nggak diperpanjang lagi, mungkin performance-nya nggak bagus. Gitu mungkin ya. Gitu aja Bung Beni. Iya, tadi udah dijelasin oleh Ibu yang
sebelumnya udah jelas banget ya, detail ya, bla. Yang saya komen adalah saya jadi bingung gitu. Bingungnya tadi bubarkan outsourcing berarti nambah pengangguran dong. Betul. Benar nggak logika gitu ya? Iya betul. Bubarkan ini. Ya, tapi nambah ini ibaratnya ya nggak ada solusi penyelesaian sebetulnya. Gitu loh. Ya, bisa jadi yang demo itu juga jadi outsourcing loh. Iya. Benar kan ya? Jadi harus dilihat dulu on S-nya kemana dulu gitu. Ibu bilang hanya ada outsourcing yang mungkin kurang baik. Ya itu kita boleh kita benahi lah gitu ya. Tapi outsourcing yang bagus ya apa enggak kita pertahankan. Setuju. Ya, juga perusahaan juga perusahaan besar pun juga lebih nyaman sebetulnya ya dengan outsourcing yang ada. Benar. Bukan menghantam, ayo kita bubarkan outsourcing, berarti ya sama aja nambah pengangguran lagi. Benar. Tidak ada solusinya yang tepat gitu loh. Iya. Itu sih, ya. Oke. Outsourcing, bro. Gua mau tanya lah, bro. Itu ASN bisa di outsourcing nggak ya? Nah itu dia, gue baru mau ngomong. Kalau perlu DPR di outsourcing. Nah itu tahapan berikutnya DPR juga di outsourcing bisa nggak ya? Soalnya gini bro, yang namanya outsourcing kalau orangnya nggak bagus kita minta ganti, bisa tuh bro. Benar. Nah, masalahnya DPR ini undang-undang yang kita minta kagak dikasih kita ganti kan begitu ya? Betul dong ya nggak? Rakyat maunya undang-undang perampasan aset, sampai sekarang sengaja dibikin kagak jadi-jadi ya nggak? Mendingan kita ganti sama outsourcing aja DPR-nya. Jadi nggak bagus ganti kan gitu ya. Jadi udah sesuai sama maunya yang kita kan bosnya ya nggak, dibolak-balik sih ya nggak, yang terhormat sama mereka. Nah rakyatnya teraniaya dong bro ya nggak. Jadi kalau bisa outsource itu dipertahankan sampai ke ASN ya nggak, sampai ke menteri. Jadi nanti kepilihnya yang bagus-bagus ya nggak. Rakyat sebagai bosnya, gua nggak setuju, nggak bagus deh, nanti kan gitu ya nggak bro. Benar. Nah terus nanti kita lihat tuh ya nggak hasil kinerjanya, bisa kita review kayak outsource ya nggak. Nah ada lagi duit pensiun, betul nggak bro? Kan kagak ada pensiun, lo baru kerja pensiun seumur hidup ya nggak. Pajak yang kita bayar sia-sia jadinya bro, ya nggak? Benar. Percuma, bukan buat pembangunan, bukan buat pengentasan kemiskinan, pemerataan kan gitu, ya nggak? Nah, sekarang udah tahu Pak, kalau urusannya sekarang PHK di mana-mana, betul nggak? Tadi pendengar kan pada ngomong yang lain, ya nggak? Sampai job fair aja sikut-sikutan tawuran. Nanti gue ngotot-ngototan lagi nih, gue bilang job fair ini ada yang counter ntar, kagak enak soalnya gue ngomongnya, ya nggak? Yang jelas itu job fair gue mah bilang kasihan, ya nggak? Rakyatnya dia berjibaku, yang atas kantongnya makin tebel, berkipas-kipas di AC adem-adem, mobil mewah kan gitu, ya nggak? Nah, baliklah Pak Prabowo, ya nggak? Gue selalu bilang, jangan mikirin mikirin bagaimana ngundang investor masuk, betul kagak bro? Ya nggak? Pungli lu hapus, ormas lu ilangin, ya nggak? DPR langsung lu outsourcing semua. Gue setuju udah tuh, ya nggak? Udah gue gitu aja dulu dah. Udah bingung jawab. Makasih bro. Aduh, itu partai-partai politik kalau perlu ketua umum juga kita outsourcing deh. Aduh, menteri-menteri juga kalau kagak bener, dirjen nggak bener kita outsourcing semuanya. Aduh, gimana sih? Itu bener itu. Ya, jadi udah bro. Yang jacuzzi jangan lu lanjutin ya bro. Kagak. Ini kita serius kali ini. Serius kita. Nah, gue pikir gini lah. Ini Prabowo kan ambil momentum aja waktu waktu May Day ya. Ya, tapi apakah outsourcing itu karena situasi kita sekarang itu memang membutuhkan. Pokoknya semua bidang yang menghasilkan, memberikan kesempatan orang untuk bekerja, apakah sektor informal, apakah outsourcing, nggak mau kita harus apresiasi ya toh.
apresiasi, kita harus menghargai karena inilah kesempatan. Nah, persoalannya outsourcing itu di perusahaan tempat dia, mereka pun harus dihargai. Mereka juga harus di-cover dengan BPJS dan segala macam. Karena mereka kan bukan karyawan tetap di tempat mereka ditempatkan di perusahaan yang melakukan outsourcing itu. Tapi di tempat manajemen mereka juga harus di-cover semua, itu penting. Nah, saya lebih menggarisbawahi pemerintah ini sekarang harus tahu kota-kota besar seperti Jakarta itu udah menuju smart city. Peluang bekerja itu akan semakin tertuju kepada orang yang memiliki skill. Setuju, Pak. Kita lihat kan, dari perbankan, teller semua udah semakin berkurang. Bahkan yang namanya mesin ATM pun juga sekarang udah berkurang, ganti ke digital. Iya, diganti AI bahkan. Betul. Terus kita lihat jalan tol yang dulunya ada yang jaga kan udah nggak ada. Iya, benar. Tempat parkir pun sama. Itu kan tadinya kan masih bisa termasuk padat karya kan. Iya. Sekarang kan semua berkurang. Jadi jangan sampai outsourcing itu dihilangkan. Buat perusahaan mencari pekerjanya juga nggak gampang. Saya pikir hanya diperbaiki kalau ada yang menyangkut kesejahteraan mereka yang nggak tercover. Betul, Pak. Itu buatlah aturan yang mengcover kesejahteraan mereka juga. At least BPJS semua mereka harus ada. Lantas apalagi pemerintah udah coba mengalokasikan APBN yang begitu besar itu ke daerah, ke pedesaan. Supaya apa? Supaya urbanisasi ini yang dari dulu kan orang itu kan selalu mau ke kota ya, bro ya. Karena dianggap kota besar ini wah lebih menyenangkan. Padahal sampai kota besar nggak ada skill, akhirnya jadi gembel. Malah merusak, jadi kriminalitas jadi tinggi segala macam toh. Jadi pemerintah harus mulai menggalakkan kembali ke kampung halaman atau desa, tetapi diberikan skill. Mereka bisa bekerja dengan baik di sana menghasilkan. Sebab sekarang dengan teknologi digital, dengan handphone, dengan segala macam itu baik di kampung maupun di kota kan udah terkonek begitu mudah. Ya kan, jadi mereka kalau kembali ke pedesaan itu bukan mereka nggak ngerti apa-apa, justru mereka mulai membangun. Nah, coba dipikirkan kan kalau nggak salah kita ada menteri pedesaan ya, atau apa sih saya nggak tahu sekarang. Ya kan, coba mulai dipikirkan hal-hal seperti ini. Negara besar seperti Cina itu jumlah penduduk begitu banyak itu mereka menerapkan hal seperti ini. Di desa mereka meningkatkan teknologi untuk sawah, mesin-mesin di-upgrade. Ya kan? Di negara-negara barat sih udah dari dulu yang namanya petani di barat itu nggak seperti petani di kita. Petani di barat itu mereka statusnya jelas, mereka itu pengusaha. Ya kan? Kita harus menciptakan, ini saya kira pemerintah bisa coba dianggarkan lah untuk menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus menjadi ketahanan pangan nasional kita. Itu loh, jangan semua nubluk di kota, akhirnya tinggallah di kolong-kolong jembatan, di kolong-kolong jalan tol. Lantas mau digusur, mereka bilang saya udah tinggal 10 tahun, ini udah hak saya. Pemerintah juga nggak berani gusur, akhirnya makin ngawur. Jadi kalau kita udah ngawur-ngawur, udahlah kita cari tempat berendam aja deh bro, ke jacuzzi aja bro. Memang seumuran beliau tuh emang lagi lucu-lucunya sih Om lagi bicara, karena kadang-kadang yang diucapkan waktu kampanye itu beda dengan kenyataan sekarang. Dulu waktu ini bilang koruptor mau dihukum mati ya kan. Ada yang bilang koruptor diampuni kalau mengembalikan harta curian. Tanya Om, ya sekarang lagi minta tambah outsourcing mau dihapus, mentang-mentang hari buruh sama buruh, nanti udah balik ke singgasana juga lupa lagi tuh siapa namanya buruh. Ya gitu, namanya lagi berkuasa ngomong sesukanya aja, biarin lah, nggak apa-apa, kita sebagai rakyat kecil ya terima aja gitu. Kalau kira-kira memberatkan ya jangan berontak lah, antar ditangkap, tidak cukup demonstrasi aja. Apalagi ya, cuman kalau ngomongin soal soal outsourcing itu kan kita lihat ada dua sisi Om ya. Dari sisi sama sisi pengusaha atau direktur atau apalah, pokoknya yang mempekerjakan mereka ya. Kalau dari sisi pekerja memang sebagian sih outsourcing itu dihapus karena kan supaya pekerja itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap ya kan, bisa menjadi karya tetap, dia punya penghasilan
bisa diandalkan sampai dengan usia pensiun nanti. Terus itu mereka was-was loh, tiap kali mau habis masa kontrak mereka udah pusing tuh, apakah ntar itu dilanjutin apa enggak gitu ya. Oke. Enggak, setengahnya kerja, setengahnya nggak kerja gitu, jadi udah nggak fokus gitu. Nah, si pengusaha yang nama outsourcing masih bisa memberatkan, karena apa? Karena kalau karyawan sudah berusia lanjut puluhan kan mau nggak mau dia harus dipensiunkan. Bayang nggak orang dari lulusan misalnya kerja lulus SMA umur 20 atau lulus kuliah 22 tahun gitulah ya. Di usia 55. Berarti dia sudah bekerja selama 33 tahun. Bayangin pensiun berapa ratus juta yang harus dikeluarkan untuk satu orang itu. Kalau misalnya waktu 1 tahun yang sama ada misalnya seorang pensiun, kebayang nggak perusahaan tuh berapa miliar yang harus dikeluarkan. Nah, mungkin dari si pengusaha mungkin agak mikir kan baiknya apakah jadi kartap atau outsourcing. Jadi ya itu tadi mungkin yang namanya dinamika di lapangan kan beda dengan dinamika yang di atas kertas ya. Sesuai kebutuhan lah, kadang-kadang kalau mau outsourcing ya carilah yang posisinya kira-kira sesuai dengan kebutuhan. Kalau yang kiranya mau dijadikan kartap ya silakan jadikan kartap gitu loh. Jadi jangan terlalu dipaksakan lah. Kasihan juga antara pengusaha, atau mungkin sebaiknya gini Om, kalau memang butuh lapangan pekerjaan mungkin sebaiknya IKN itu segera diwujudkan lah Om. Kenapa? Karena banyak pekerjaan jadi tukang ojek online, tukang tambal ban, warteg, warung padang, atau ruko. Ribuan pekerjaan kalau sudah jadi nanti. Yang rame sekarang pekerja komersial kabarnya. Ini awalnya dulu waktu itu presiden masih Megawati, menterinya gitu Yakub Nuwawea, itu kalau nggak salah itu. Nah itu maksudnya Ibu Megawati adalah supaya semua dapat kerjaan, tapi dia nggak menyadari bahwa sistem kontrak seperti ini mempengaruhi kehidupan rakyat. Karena apa? Anak-anak muda ini kan nggak bujangan terus, mereka kawin, menikah. Nah menikah ini kalau mamanya kontraknya habis, itu berbahaya buat orang yang kontrak. Karena kalau kontraknya habis, PKWT namanya, kerjaan antar waktu itu. Nah itu yang terjadi seperti kena anak saya juga, kena PKWT juga ini. Nah itu jadi maksudnya sih bagus, cuman nggak berpikir untuk yang akan datang. Jadi serba susah. Nah ini ditangkap oleh Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia ini, sebagai alat. Jadi pengusaha-pengusaha itu ya kalau mau kesel sama orang ini nggak bagus, nggak patuh segala macam, ya nanti nggak kontraknya setahun habis, biarin aja, didiemin. Nah ini jadi bumerang juga sebetulnya bagi kita. Kalau saya sih setuju juga dengan gebrakan Prabowo, tapi Pak Prabowo ini presiden kita yang terhormat ini jangan hanya sebagai macan podium aja, dia harus melakukan gerakan. Bagaimana dia juga berdiskusi dengan Apindo, karena ini yang menentang ini Apindo. Dan saya juga mau tanya ini, apakah undang-undangnya ini undang-undang Menaker atau undang-undang yang disahkan oleh DPR? Saya juga belum jelas ini. Karena kalau undang-undang Menaker aja itu bisa langsung disahkan oleh Pak Prabowo. Tapi kalau menyangkut dengan DPR, itu harus diskusi dulu dengan DPR. Nah, juga dengan Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia ini. Nah, ini yang berkepentingan ini adalah Apindo. Karena Apindo melanggengkan kekuatan ini, melanggengkan undang-undang dari Menaker ini. Karena ini udah lama, dari zaman sejak Megawati sampai sekarang. Udah berapa presiden itu berganti. Iya. Nah, Jokowi nggak berperan di sini, karena Jokowi itu kan kalau dibilang itu kader PDIP, itu kan dia kamu otak-atik ini, kenapa begitu gitu juga PDIP. Megawati sudah sadar juga, menyadari hal ini, hal kekeliruan.
Itulah terjadinya seperti itu. Saya setuju sih soal Pak Prabowo mau menghapus resourcing itu. Karena resourcing ini jangan semuanya berlaku seperti ini. Kalau mamanya dia jadi pelaut layaran itu boleh, karena memang sistemnya sistem kontrak, berapa ribu dolar namanya dibayar seorang pelaut, seorang maritim. Jadi klasifikasinya harus jelas, undang-undangnya harus jelas, karena pekerja itu nggak semua pekerja itu resourcing, mau tenaga apa, tenaga satpam itu juga resourcing juga bisa. Karena apa? Itu sekarang di bawah naungan yayasan, namanya perawat atau perawat orang-orang lansia. Nah itu bisa. Tapi kalau mau pabrik pakai resourcing susah juga. Ini salah kaprah semuanya. Ya. Di perusahaan yang banyak memakai tenaga outsourcing, yang pertama bahwa outsourcing itu terjadi di banyak bidang industri dan di banyak tempat di dunia ini. Ya tadi Bapak sebelumnya juga sudah membahas di perusahaan minyak itu banyak outsourcing, karena kadang-kadang proyeknya hanya berlangsung 1-2 tahun itu singkat, jadi mereka lakukan outsourcing. Di kontrak-kontrak telekomunikasi juga mereka bangun proyek hanya dalam jangka waktu tertentu, mereka pakai outsourcing. Dan ada alasan lain juga. Jadi saya pernah di satu perusahaan asing yang cukup besar, tenaga outsourcing kita di bidang pemasaran itu hampir sampai 300 orang. Salah satu alasannya adalah perusahaan saat itu perusahaan Amerika, mereka sangat ketat sekali dengan headcount istilahnya. Tenaga kerja itu kita banyak boleh melakukan kegiatan di bidang marketing, di bidang yang lain, tapi penambahan headcount itu mereka sangat ketat, nggak boleh nambah orang. Dan sehingga perusahaan lokal dia mengakali dengan melakukan outsourcing, mereka masukkan dalam biaya marketing ini. Tapi yang menurut saya kenapa harus khawatir, karena outsourcing itu dibayar dengan bagus, hak-haknya dibayarkan dengan baik, daripada orang itu nggak punya kerjaan gitu. Jadi kalau mereka takut setelah setahun diputus, biasanya yang takut adalah orang-orang yang nggak berprestasi atau kerjanya nggak bagus. Kalau kerjanya yang bagus, waduh, akan dipakai terus, bahkan meningkat posisinya. Di outsourcing pun ada berapa jenjang organisasinya, ada berapa tingkatan ya. Jadi itu saya lihat kekhawatiran orang yang ingin hidup aman. Karena dasarnya kalau melihat pegawai negeri kan kita semua punya impresi bahwa kerjanya santai tapi nggak bakal dipecat gitu. Nah kalau dengan pemikiran seperti itu mereka takut outsourcing. Tapi kalau mereka tenaga yang kerja bagus dan berprestasi, nggak perlu takut, mereka akan dipakai terus ya, sebetulnya. Ya sekian. Terima kasih Pak Rashid atas opininya. Pak Deran, selamat siang. Iya, selamat siang. Waduh, pada panjang-panjang nih, lama nunggu. Saya juga lagi tertarik karena saya di mobil ya Bu ya. Tetapi saya lihat ini outsourcing memang sudah di semua bidang, bukan hanya di keamanan, bukan hanya pekerjaan darurat, semua bidang, bahkan di perbankan pun begitu, di perusahaan swasta begitu. Nah, kalau kita bicara singkat padat, permasalahannya adalah di sisi pengusaha takut bayar pesangon, karena pesangon itu masih terlalu tinggi, harusnya kan tanggung jawab pemerintah. Jadi coba begini nih, kalau pesangon hanya diberikan maksimum 3 bulan, nah itu pasti outsourcingnya hilang, nggak ada. Apalagi kalau 2 bulan, betul nggak? Ya kan? Jadi kita lihat dari dua sisi aja, dari perusahaan, dari pengusaha, itu keberatan kalau bayar pesangon mesti 8-9 bulan, betul nggak? Ya kan? Nah sedangkan pekerjaan dia juga tidak bagus, mau dipecat bayar itu kadang-kadang 5 tahun bayar 5-6 bulan gitu kan. Coba kalau pemerintah menerapkan ya pesangon itu maksimum 3 bulan. Nah semuanya sehat, pekerja juga takut dipecat kan, karena 3 bulan pengusaha nggak takut. Jadi saya rasa di sana sih secara umum semuanya ya, tidak khusus karena pekerjaan itu darurat nggak darurat. Sekarang outsourcing di mana-mana kok. Ya nanti di rumah tangga juga sudah ada outsourcing kalau kamu tahu, betul nggak? Iya kan? Ya oke.
outsourcing yang dikhawatirkan para pekerja selama ini yang ikut outsourcing itu ada yang gajinya cuma setengah, Mbak. Jadi setengahnya lagi diambil pihak outsourcing. Itu yang dikhawatirkan para pencari kerja. Uang pesangon juga gitu, Mbak. Kadang-kadang kan mereka takut nih pengusaha bayar banyak, jadi mereka alihkan ke outsourcing. Bahkan gajinya pun nggak penuh, diambil pihak outsourcing setengahnya diambil maklar outsourcingnya itu, jadi pekerja hanya terima setengah. Itu kemungkinan ada yang seperti itu, dan itu banyak di Indonesia yang seperti itu. Makanya para pekerja tuh oke kalau outsourcing. Padahal nggak semua outsourcing begitu. Ada outsourcing yang bergaji penuh, Mbak. Bahkan pesangon di Berkel itu ada. Itu yang PT-PT Bonafit. Seperti saya bilang tadi, kita kalau ngelihat surat izin usaha itu kan cuma untuk satu bidang usaha, Mbak. Kalau usahanya macam-macam itu suruh bikin surat izin usaha lagi, izin PT lagi dan sebagainya. Akibatnya kalau misalnya satu usaha misalnya telekomunikasi itu terima order juga, dia pasang-pasang internet, wifi, dapat order itu, maka dia akan buka perusahaan outsourcing khusus pasang internet, padahal tadinya telekomunikasi telepon, gitu, Mbak ya. Misalkan seperti itu. Jadi memang itu outsourcing kemungkinan perusahaan beberapa ada dan tidak bisa dibantah. Hanya dalam gajinya bagaimana, penuh apa cuma setengah, itu kan bisa merugikan pekerja. Lalu memberi pesangon bagaimana, lalu beli cuti hamil atau yang lain-lainnya hak pekerja bagaimana, bagus tidak, itu, Mbak, yang jadi pertanyaan para pekerja. Kemungkinan seperti itu. Begini, coba Pak Prabowo dan pejabat-pejabat inilah teras atas, terutama Menteri Tenaga Kerja, coba berkontemplasi sedikit lah, merenung sedikit. Usulannya baik sekali. Cuman bisa nggak dilaksanakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di bawah nih gitu loh. Karena yang sekarang berjalan kan mereka nggak mau pusing ya. Dengan cara outsourcing ini mereka nggak ada beban, nggak ada biaya THR, hanya sekedar apresiasi biasa gitu loh. Nah ini kan berbahaya sekali menurut saya. Itu aja sih yang perlu direnungkan. Kalau mau bisa dilaksanakan, terima kasih, baik sekali. Ya. Sebenarnya jangan kasih mimpi yang terlalu indah deh. Cuma ngomong outsourcing dihilangkan. Kenyataan kan pemerintah sendiri pasti punya tenaga kerja yang masih guru honorer nggak diangkat-angkat kan, kasihan kan sebenarnya gitu. Nah mungkin lebih baik daripada sekedar ngomong-ngomong gitu, lebih baik benahin lah untuk tenaga kerja luar negeri, kita ekspor tenaga kerja ya. Seperti di Jogja tuh ada Mas Eko yang punya remote worker ID, itu yang membantu. Keren itu. Iya, daripada janji lebih baik buat regulasi yang lebih friendly untuk pengusaha sehingga tenaga kerja makin banyak terserap ya, daripada yang janji-janji kelihatan nggak jelas, nggak mungkin bisa diwujudkan sih. Gini ya, karena kondisi negara ini sudah diporak-porandain oleh yang hoax, yang melintir-melintir, yang dan sebagainya. Misalnya tentang apa tuh namanya, tentang berita-berita yang contoh yang paling digiring itu, yang paling mudah adalah ijazah palsu itu ya. Itu sebenarnya kan udah ada yang giring gitu ya, dan itu ada motivasinya. Dan yang melakukan adalah ya orang-orang untuk masa depan 2029. Jadi kalau di ngomong politisi ya gitu, kalau janji apa tadi ngomongnya bohong, kalau nggak bohong bukan laki-laki sejati kayak gitu. Aku nggak bisa niruin, tapi itu bagus gitu ya. Kalau nggak bohong bukan laki-laki sejati, itu faktanya gitu. Jadi kalau bukan politisi, ya nggak mungkin janji kayak gitulah, kira-kira nggak mungkin gombal gitu. Makanya Mbak Nena stop gombal kalau nggak mau jadi politisi, dan kamu nggak cocok jadi politisi. Sebenarnya di bulan Juni ini masih ada 10 job fair ya, 10 job fair bagi yang online maupun yang tidak online gitu ya. Dan dari perusahaannya itu lumayan gitu ya, ada Huawei, ada macam-macam kayak gitu ya. Nah itu di bulan Juni ya, saya ngomong Desember akhir sampai Juni itu masih ada 10 job fair. Jadi kita itu jangan memvonis bahwa itu palsu, itu bohong, itu apa kayak gitu. Nanti takutnya orang kita ini yang apa ya, kurang kepengen baca gitu loh, kurang kepengen tahu, pokoknya aku butuhnya ini ya cari tahu ini aja sudah selesai gitu. Itu tuh sebenarnya mereka tuh kasihan. Nah terus balik lagi ke Pak Prabowo, ya inilah Mbak,
negeri kita, yang mana politisi kalau terlalu jujur kayak Ahok, di mana karena dia terlalu kenceng, terus kalau ngomong jeplak asal bunyi aja, otomatis nggak dikarepi Mbak bahasa Jawanya, jadi repot gitu loh. Tapi politisi itu memang harus mulutnya mencela-mencele, itu nggak usah heran. Jadi kita itu nggak mungkin berani, atau politisi itu nggak mungkin berani stick forward, itu nggak berani. Kalau terang-terangan gitu itu nggak bakal berani. Lah, saya kira Pak Prabowo bukanlah orang bodoh. Dia itu tahu kalau yang namanya outsourcing itu nggak mungkin bisa dihilangkan, itu pasti. Contoh lagi ya Mbak ya, tentang Gojek Gotos, nggak tahu apa itu ya, yang lalu itu ya, online itu ya, terus diterima aja kayak gitu, terus disuruh ngasih apa THR dan sebagainya. Sopo sih Mbak, itulah ya politisi sih Mbak, mulutnya mencela-mencela. Terus akhirnya pada saat demo beneran balik lagi, kan mereka juga sudah mingkem Mbak mulutnya. Lah itu loh, karena apa? Karena mungkin ditegur orang gitu ya, lu kalau caranya kayak gini, itu mereka itu kalau berontak terus berapa juta loh itu Mbak, yang namanya online itu ya toh Mbak. Lah itu tuh sebenarnya kayak Mbak Nena gini, pulang Mbak Nena bisa narik kayak gitu, itu kan income tambahan kayak gitu. Jangan ngawur gitu ya. Jadi ojo sembarangan ngomong, ya itulah Mbak, politisi gua sebel gitu ya. Lah jadi Pak Prabowo itu mengikuti kemauan, tapi nanti baru dielus-elus gitu loh Mbak istilahnya. Kenapa? Karena memang orang kita itu kan 60% anak-anak muda itu kan kurang baca juga, gitu loh. Jadi repot kalau misalnya sekarang kayak kata Pak Setiawan tadi, bahwa direkrut aja ke luar negeri itu pun juga butuh skill, butuh bimbingan. Kenapa? Kalau anak-anak yang pintar udah lari ke luar negeri itu udah lari, nggak usah pakai nunggu disuruh. Kenapa? Karena memang mereka punya prestasi gitu ya. Contoh kayak yang barusan ini apa tuh namanya, kita diserang sama hacker apa kayak gitu-gitu, kan mereka nyerang balik. Lah itu anak-anak Indonesia loh Mbak, kan pintar, tapi kan mereka juga nggak mau banyak ngomong gitu loh. Anak yang pintar di Indonesia itu ada, tapi kalau nggak salah bimbingan orang tua. Tapi kalau enggak, ya repot Mbak. Ya kalau ngikut kenter kayak gini, contoh lagi Mbak, HRD ya Mbak ya. Ternyata HRD itu jangan lagi ngomong HRD yang di BUMN ataupun yang di pemerintahan. HRD yang di swasta, yang perusahaan gede-gede, itu juga HRD-nya main Mbak. Jadi kalau lu direkrut, kalau nggak ada duit nggak direkrut. Itu pun saya juga baru sadar gara-gara tadi monitor, baru saya ingat berapa tahun yang lalu saya taunya kayak gitu. Itu perusahaan gede loh, swasta, tapi perusahaan gede banget. Lah dari kayak gini ini, jadi artinya kita mau memberantas korupsi dari sebelah mana? Kita mau memperbaiki attitude kita dari sebelah mana Mbak? Yang dulu sebelah mana? Kalau nggak kita menggunakan teorinya Deng Xiaoping, ya kan? Bersihkan itu semua gitu yang bercokol. Lah contoh lagi Mbak, nggak usah susah-susah. Sekarang kalau udah kayak gitu, ditambah lagi yang menghasut lagi. Terus nanti kalau udah masuk, terus korupsi toh Mbak, walaupun di swasta. Lah hal seperti ini, kenapa saya tahu baru ini? Saya juga ke sebuah perusahaan yang lumayan gede ya, punya cabang beberapa kayak gitu. Mereka masih rekrut kok Mbak, rekrut. Terus saya ngomong gini, kenapa kamu kok keluar gitu kan, saya tanya gitu. Iya Bu, soalnya saya diajak pulang ke Sumatera kayak gitu ya. Terus lah kamu nggak balik tak? Mau kerja di Sumatera? Enggak sih, tapi ya nanti 3 bulanan. Loh kenapa nggak mau ngomong sama bos lu sih gitu loh? Kan bisa gitu ya. Jawabannya kata HRD-nya, ya udah nanti aja, tunggu nanti kalau memang ya daftar lagi katanya gitu. Lah padahal pengusaha itu cara berpikirnya beda Mbak. Sekarang kondisi lagi sepi ya kan, kurang satu itu nggak masalah gitu loh.
bertahan untuk 3 bulan kan bisa gitu ya Mbak ya. Lah daripada dia rekrut baru, buang waktu, capek, terus ngajarin lagi kayak gitu-gitu. Tapi HRD-nya nyegatnya kayak gitu Mbak. Lah coba pikirin aja. Jadi artinya di sini ya Mbak ya, kejujuran. Oh ada lagi satu Mbak, satu terakhir ini. Undang-undang perampasan aset Mbak. Undang-undang perampasan aset, tahu katanya nenek NPD ngomong apa? Nanti kalau sampai undang-undang itu dilaksanakan atau disahkan, terus nanti kalau yang korupsi diperas gimana? Diperas oleh polisinya. Mati. Makasih. Outsourcing itu sebenarnya itu memang diperlukan. Jadi itu pekerjaan yang rutin yang bisa dialihkan ke perusahaan lain. Itu nggak problem menurut saya sih. Cuman yang problem itu di sini itu rekrut kerja, tapi undang-undang ini ada peraturan baru ya, yang penampilan menarik, usia dan segala macam itu sudah dihilangkan. Nah pertanyaannya apakah itu diterapkan atau tidak, ya toh? Ya kan, misalnya saya mau ngelamar jadi direktur nih, bisa nggak nih umur udah di atas 50 gitu toh, ya kan? Nah itu apakah open apa enggak gitu toh? Nah itu pertanyaannya, karena kan kalau yang udah besar itu biasanya tunjangannya allowance-nya banyak tuh kan. Nah kayak begitu. Nah kalau bicara outsourcing, hunting job, manpower seeking gitu, itu saya punya saudara ya, sekarang dia kerja di Brunei, di Shell Brunei. Nah itu jadi gini, dia itu ada posisi ya, kemudian dia nggak keluar biaya sama sekali, malah dia dikasih tiket pesawat, dikasih pemeriksaan kesehatan di Indonesia itu dibayarin, sampai di sana di Brunei dia dikasih hotel selama seminggu sebelum dapat tempat. Dan gajinya lumayan bagus, gitu loh. Nah, outsourcing yang benar itu, job seeking yang benar itu seperti itu, bukan minta duit, gitu loh. Kita kan cari duit, masa kita bayar sih, gitu loh. Nah, itu yang perlu ditertibkan pemerintah sebenarnya itu. Itu harus ditertibkan. Masa kita cari duit, bayar duit, kita mau cari duit, kita kasih duit sih, kan nggak benar. Nah itu yang saudara saya kerja di Shell Brunei itu gitu, dia kerja di sana tuh karena di sini katanya macet, wah di sini paling 15 menit ke kantor katanya. Jadi betul-betul gitu dari mulai tes kesehatan di sini kan harus ada tes kesehatan kok kalau di perusahaan minyak kan, oil and gas itu dia tes kesehatan di sini, tiketnya dibayarin, sampai di Brunei dia sebelum dapat tempat tinggal dia dikasih hotel selama seminggu. Gitu, itu semua dibayar semua, dibayar, nggak ada satu rupiah pun, ya nggak tahu ya kalau misalnya dia ke rumah sakit ya, misalnya ke tempat itu dia bayar lah ya, maksudnya dia bayar bensin lah ya, tapi secara prosesing itu dia nggak bayar sama sekali. Itu luar biasa itu, dan itu yang benar itu begitu, seeking job itu kayak begitu yang benar. Jadi perusahaan itu yang sudah mendanai dia. Baik. Mau hapus, alhamdulillah. Kalau memang betul-betul mau dihapus, memperatkan rakyatnya, menjamin kehidupan rakyatnya, bagus. Itu harus dijalankan. Jangan ngomongnya saja. Karena kan mendulukan outsourcing itu kan dari mulai dulu itu dia cukai. Iya enggak? Dia cukai yang sponsori sampai kayak begini ini. Kalau zaman kita dulu Mbak ya, kita bekerja itu kita masuk perusahaan itu kita masuk dapat, begitu diterima kita diuji 3 bulan. Bisa tidak selama 3 bulan bekerja? In the job training ya. Nah kalau tidak bisa, go, nggak lanjut kau. Kalau bisa bekerja 3 bulan, lanjut, sudah jamin kita sampai kapan, yang penting prestasi kita dalam bekerja itu. Kalau outsourcing ini memang tidak ada jaminan, kasihan. Ya kalau memang terlaksana ya alhamdulillah. Saya cuma nggak banyak bicara lagi. Jangan sampai nanti Mbak ya, saya pengelola negara ini minta harusnya yang dijadiin outsourcing.
Mereka yang tidak bekerja, yang tidak ada kemampuan bekerjanya, cuma jalan-jalan saja, itu yang harus di-outsourcingkan. Nggak mampu, dilihat saja langsung. Apalagi kondisi kita kayak gini, rakyat membiayai mereka, bajunya dibiayai oleh rakyatnya, tapi mereka kerjanya nggak ada hasil, cuma jalan-jalan aja. Itu yang diperlukan di pemerintahan kita ini, kondisi lagi kayak gini. Kalau untuk kita ini, alhamdulillah lah, saya berharap sih mudah-mudahan outsourcing dihilangkan lah di negara kita ini, biar adik-adik kita ini ke depan ini bisa mereka bekerjanya nyaman juga, jaminan ada, mereka bisa lihat bagaimana nanti mereka berkeluarga, semuanya dijamin, mau swasta mau pemerintah. Pemerintah juga banyak outsourcing sekarang loh, Mbak. Mereka ngesup-ngesupin banyak. Dari situ kita harus, dari pemerintah ini kita mulailah. Kalau bisa semuanya diterapkan. Jadi alhamdulillah kalau memang benar terlaksana dan Indonesia akan baik kembali, Mbak. Ya, saya berharap memang Pak Prabowo ini lagi menjalani sterilisasi ya. Segelintir manusia ini akan disapu bersihkan, dimajukan ke meja hijau. Saya berharap, ya kan saya bilang 6 bulan ke depan lah. Kita lihat nanti nih. Mudah-mudahan Indonesia ini akan bersih begitu saja. Makasih. Asosiasi ya? Iya. Sebenarnya asosiasi itu kan bilang nggak ada bedanya dengan di pemerintah itu pegawai honorer gitu loh. Ya kan cuma membedakan di satu pemerintah satu swasta kan lain bahasanya atau asosiasi gitu kan. Jadi sebenarnya asosiasi itu ada karena ada demand, ada permintaan gitu loh. Ya, permintaan itu timbul karena apa? Karena memang di perusahaan itu nggak bisa semua menghandle karyawan yang notabene yang tidak berhubungan tapi kayak security, punya specific skills gitu ya. Iya, gitu. Kan itu kan kemampuan yang khusus ya, yang memang berhubungan langsung dengan keamanan, dan mereka harus ada orang yang bisa berkoordinasi di bidang itu kan. Itu satu. Dan kedua, kan ke perusahaan pun juga kalau kita HRD suruh menghandle begitu banyak, terus terang ya, semua HRD itu punya skill yang sama dengan keamanan kata tadi gitu loh. Mau tidak mau kan kita harus ada kos tambahan lagi gitu loh, harus ada satu orang kepala lagi kerjain. Ya balik lagi tenaga tadi kita mau hire apa enggak gitu kan. Akhirnya apa? Ya itu tadi keluar jadi demandnya adalah outsourcing. Jadi sebenarnya saya pun terus ya menggunakan namanya jasa pengamanan kayak seperti itu dengan outsourcing. Kita tahu berapa besar potongannya gitu kan. Tapi kita juga tahu maksudnya gini, ya sudah potongan itu kan sudah karena kita memakai jasa mereka dan mereka dipotong memotong gaji karyawan, gaji yang orang yang dilakukan nanti perbaikan. Karena kenapa? Indonesia saat ini berusaha untuk bangkit dari negara yang tadinya industri mengandalkan padat karya. Artinya berusaha untuk melakukan transformasi ke teknologi. Artinya apa? Artinya penyerapan tenaga kerja itu pasti akan berkurang. Ya kan? Kira-kira udah akan terjadi seperti itu. Ya kan? Lantas kalau outsourcing dihilangkan itu tentu suatu dilema besar. Malah kita sesungguhnya sekarang membutuhkan membuka sektor tenaga kerja informal. Itu yang sebenarnya lebih diperlukan. Dan pendidikan di masyarakat kita ternyata tidak mencerminkan skill yang bertambah. Jadi saya sebenarnya menyarankan kepada pemerintahan sekarang mulai menerapkan kembali ke desa, membangun desa, dan tentu anggaran harus semakin besar turun ke desa. Tapi tentu yang kita harapkan jangan terjadi korupsi, gitu kan? Supaya apa? Supaya tidak terjadi penumpukan di kota. Di kota itu segala sesuatu semakin menuju kepada kebutuhan berdasarkan teknologi. Kita hari ini kan melihat kan, seperti perbankan, yang namanya customer service, yang namanya teller, semuanya udah semakin berkurang. Betul. Belum lagi saat ini kita lihat mesin aja, yang namanya mesin ATM aja udah berkurang. Kita semua menggunakan digital. Dan kota jadi smart city sih memang ya, semuanya berbasis teknologi. Berbasis smart city kan artinya penyerapan tenaga kerja itu kan tentu yang harus berskill yang tinggi.
Nah sementara dengan kapasitas pendidikan Indonesia yang seperti gini, menciptakan tenaga yang skill tinggi itu masih sangat lambat. Sementara kita desa perlu pembangunan. Itu juga menjadi salah satu soko guru, yaitu ketahanan pangan. Jadi bagaimana pemerintah memikirkan hal itu? Lantas kalau yang berskill itu pun jangan tabu untuk bisa dikirim ke luar negeri. Karena penyerapan terbatas. Jangan kaget loh, di Cina pun demikian loh. Di Cina yang jumlah penduduk itu 1,5 miliar orang, apakah semuanya ada di kota? Mereka ada yang punya kemampuan itu kembali ke desa, membangun desa. Ya, ya. Dan mereka juga high technology ya desanya ya. Bagaimana? Menggunakan teknologi. Iya, ya. Jadi saya pikir statement Pak Prabowo itu ya hanya untuk ya nyenang-nyenangin lah ya buruh ya waktu itu. Tapi saya pikir beliau nggak mungkin melakukan eksekusi hal tersebut lah. Ya emang permen-permen lah, kasih seneng-seneng lah, karena kan beberapa kebijakan beliau terakhir ini kan cenderung untuk ya kita anggap masyarakat bawah lah ya, termasuk kemarin yang penghasilan tidak kena pajak ya. Ya, tetapi apakah itu jelek? Ya nggak jelek juga. Ya silakan aja lakukan. Tetapi yang menjadi titik kritikal kita yang paling utama yaitu itu korupsi. Karena itu berhubungan dengan uang besar dan anggaran yang triliun-triliun. Sekarang kalau dengar korupsi rasanya udah nggak ada yang dengar miliar lagi. Sekarang udah dengarnya triliun. Baru-baru ini kan mereka berita yang Departemen Pendidikan yang zaman sebelumnya itu kan ditemukan ada pengadaan barang apa ya, kelihatannya menteri sebelumnya itu Pak Nadiem juga mungkin bisa dipanggil. Ini kita harus menstatuskan korupsi itu sebagai extraordinary kriminal. Jadi perlakuannya harus ekstra gitu, ya kan? Lantas kita juga dengar lagi, saya tadi ulangi yang Pak Nadiem ya, ini kalau sampai seorang Nadiem Makarim terlibat, saya pikir ini negara ini udah nggak ada obatnya nih. Ya mudah-mudahan beliau sih nggak terlibat lah ya, mungkin anak buah dia ya, karena beliau kapasitasnya sebagai birokrat waktu itu kan masih belum teruji ya. Baru-baru ini lagi yang berita hari ini kan kita udah tahu Dirjen Bea Cukai kan udah dimasukkan walaupun TNI ya tetap langsung dihentikan ya, purnawirawan ya. Tapi langsung beritanya udah ada teman dia langsung bikin surat sakti supaya temannya dilolosin. Ini kan gila ini. Coba diikuti beritanya. Belum lagi hal-hal lain-lainnya seperti kemarin kita bicara yang sederhana aja. Udah anggaran begitu besar, PBB Jakarta naik lagi. Mungkin PBB ini masih diangkat sih. Ini mencekik bener, ya bener. Oke. Ini mencekik, ini begitu banyak kita dengar belakangan ini. Ini mesti diangkat. Saya pikir Pak Pramono harus dengar masalah PBB Jakarta ini. Nah kembali ke tadi, saya pikir outsourcing itu tidak waktunya untuk dihilangkan. Ini sangat membantu teman-teman yang ya sektor inilah ya seperti security dan lain-lain itu mungkin justru nggak bisa digantikan dengan teknologi. Mereka masih diperlukan, ya kan? Kemudian juga justru pemerintah harus menggalakkan tenaga kerja dari sektor informal dan bagaimana untuk bisa kembali yang saya katakan tadi itu kembali ke desa atau dulu yang sebenarnya zaman Soeharto itu ada program transmigrasi gitu. Ini mungkin nggak ada pilihan, harus dilakukan karena pertumbuhan penduduk Indonesia kan udah sekarang 280 juta. Mau dikemanakan? Jadi nggak aneh kejadian yang job fair kemarin di sekarang itu, saya pikir sesuatu yang wajar karena masyarakat udah semakin emosi. Jadi gampang sekali terpicu hal-hal yang seperti itu sih. Jadi kalau menurut saya sih ya Pak Prabowo itu dalam kapasitasnya ngomong sebagai presiden, dia ngomong untuk menyenangkan orang waktu itu. Menyenangkan, hanya nyenang-nyenang aja. Oh iya lebih bagus outsourcing dihilangin. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, dia nyesel tuh ngomong. Kenapa? Menurut saya ya memang tidak bisa ya dihilangkan sama sekali karena itu kan berhubungan dengan model bisnisnya orang. Misalnya perusahaan-perusahaan yang terikat kontrak hanya kontrak jangka pendek,
otomatis nggak bisa menerima pegawai yang sifatnya tetap. Karena konsekuensi dari pegawai tetap itu kan macam-macam itu. Ada, sampai setelah PHK apa semua kan banyak tuh. Nah, nggak mungkin dong, mereka itu memilih seperti itu kan. Pasti mereka akan berpikir untuk memang mencari tenaga-tenaga yang sifatnya outsourcing, yang istilahnya sesaat gitu loh, sesuai kontrak aja. By project. Sama dengan seperti model bisnis pemasaran online kayak Grab atau saya sebut nama atau Gojek itu kan model bisnisnya memang sebenarnya mitra. Kalau mau dirubah jadi pegawai tetap, jadi modelnya jadi berbeda, model jadi taksi lagi, kan jadi masalah baru nanti bagi mereka. Nah, menurut saya hal seperti ini tuh nggak perlu terlalu dipermasalahkan, karena selama masyarakat itu bisa menghasilkan untuk menghidupi keluarganya, oke. Kalau memang mau ditingkatkan untuk mencari untuk orang tenaga terampil ini boleh. Yang tadi idenya bagus sih, bagaimana memeratakan kesempatan bekerja di seluruh Indonesia, bagaimana memeratakan kesempatan mendapatkan informasi di seluruh negara sampai ke pelosok-pelosok desa, termasuk teknologi itu sebaik kayak di Cina sudah, jangan bilang ya, di desa-desa teknologi sudah maju, internetnya maju ya kan, keren banget di sana. Keren. Jadi memang antara desa dan kota itu kecil bedanya gitu loh. Jadi pertumbuhan desa itu betul-betul sangat signifikan gitu loh. Nah, ini yang mestinya dipikirin oleh pemimpin-pemimpin kita, itu bagaimana mendorong industrialisasi itu ke desa atau ke pelosok yang sesuai dengan sumber dayanya. Misalnya daerah-daerah yang subur tanahnya itu untuk tanam jagung, dibikinlah industri jagung dan peretalan-peretalannya, mau sampai dengan gula jagung pun boleh, industri gula, kenapa enggak? Atau singkong gitu ya, daerah-daerah yang memang lahannya cocok untuk singkong, bikin industri singkong. Atau mungkin ada yang industri cocoknya sepatu, cocoknya bikin cangkul, industri baja, bikin cangkul, bikin apa, kan banyak banget sebenarnya hal yang bisa dikembangin. Tergantung dari niat pemerintah. Nah, ini kan sebenarnya pemerintah harus men-trigger, jangan cuma bikinnya BLT, itu kan buang-buang duit banget gitu loh. Maksudnya ya bagus untuk rakyat, untuk sesaat, tapi tidak seterusnya. Tidak bisa. Negara ini bergantung pada tindakan-tindakan sesaat untuk men-trigger ekonomi, kasih BLT, kasih ini kebijakan, potongan pajak, potongan listrik gitu. Ngapain? Itu kan jangka pendek banget gitu lah, hanya untuk men-trigger pertumbuhan ekonomi sesaat gitu loh. Ini kan tidak sustainable, nggak bisa. Masa kita terus-menerus seperti ini? Kan logikanya kan kita ini mau seperti apa nanti? Pikirinnya mau jadi apa nanti kita 10 tahun akan datang. Tapi memang sekarang ini pemerintah hanya berpikir 5 tahun akan datang mau bagaimana ya. Karena memang mereka berpikir jabatannya cuma 5 tahun, tapi kan tidak bisa begitu sebagai seorang pemimpin. Ya kan kontraknya cuma 5 tahun, Pak Odi gimana sih? Iya, pikirannya 5 tahun aja berakhir kontraknya 2009, lain lagi kan. Tapi kan sebagai seorang pemimpin, Anda mestinya meletakkan dasar untuk pertumbuhan yang sustain ke depan. Itu baru Anda jadi seorang pemimpin, orang leader ya. Leadership-nya ada kelihatan gitu loh. Punya visi, visionernya kelihatan itu. Iya, betul. Maksud saya, jadi jangan kita ini membayar pajak, bayar pajak, membiayai pejabat-pejabat yang nggak bisa mikir gitu loh. Itu kan repot. Menghabiskan dana yang jumlah, bayangin aja kabinet 100 orang, hasilnya nggak ada tuh gimana? Lebih bagus membayar 30 orang tapi hasilnya ada kan? Menurut saya ya inilah kelemahan kita di sini. Jadi mungkin lebih spesifik lah. Kalau saya tadi mungkin pemerintah harus lebih duduk berpikir lebih spesifik untuk pemerataan kesempatan bekerja bagi rakyat seluruh Indonesia. Jangan berkumpul di kota jadi sumber pengangguran, kejahatan nanti jadinya. Saya mau tanya, itu salah dengar, kayak saya pikir pidato berapi-api bilang saya akan
akan menumpas korupsi. Saya akan menyiapkan peti mati. Salah ya Kak ya? Kan berapi-api, kan udah hujan. Apa adem? Itu Zuronji yang saya tahu. Ternyata saya salah baca. Saya pikir Presiden Prabowo. Aduh, salah baca ternyata saya. Hujan, semalam hujan, udah nggak berapi-api, padam. Gitu Kak. Padam sama hujan. Aduh, pidatonya Pak, yang pidato tuh korupsi Pak, enggak. Yang cilakanya Bapak mau ngapus ini. Kemarin kakak tadi kakak senggol kan yang di Cikarang apply 3.000 yang datang 20 apa 30.000 Kak. Dan cilakanya wakil menterinya ngomong itu bukan menunjukkan kita apa yang mau mencari kerja gitu. Saya baca beritanya tuh. Saya bilang lu pejabat ngomong begitu, lu pikir itu pada tamasya gitu ya? Itu pada antri BO tahu. Oh iya bener, berarti itu menteri kualitasnya luar biasa, dia bisa baca ya Kak ya, bukan mencari kerja dibilang. Oh luar biasa. Cuman Kak ada spill dikit, ada yang ngaku HRD ya Kak ya, berkaitan dengan job fair, bahwa perusahaan-perusahaan itu sebenarnya diminta sama pemerintah untuk bikin job fair Kak. Mengenai diterima atau enggak itu bukan urusan lagi Kak. Jadi fungsinya apa? Cuman karena disuruh pemerintah Kak. Gue kelepasan dah tuh. Gitu. Jadi saya kasihan sebenarnya buat yang job fair ini. Karena gini, pemerintah minta tetapi pemerintah tahu lapangan kerjanya nggak ada gitu loh Kak. Dan diperparah sama statement ini outsource gitu loh. Jadi ini relate nih kejadian barusan Kak gitu. Jadi kalau anda jadi yang HRD sendiri ngomong nih Kak, mereka itu kalau cari karyawan itu satu nih ya Kak ya, cari orang yang punya hubungan di dalam nih, yang karyawan existing, punya kenalan nggak, kayak gitu loh Kak. Jadi kalau job fair ini buat nambah database doang. Saya kasihan sebenarnya, sampai tawuran, rusuh begitu. Iya loh, sampai pingsan, sampai gencet. Tapi ternyata di dalamnya itu kita nggak tahu benar atau enggak, peluang berhasilnya berapa. Yang saya tahu itu kalau masukin CV yang ada buat bungkus nasi uduk, besok-besok ketemu Kak, itu filenya. Ya Allah, sedih. Lamaran CV ada di bungkusan nasi uduk Kak, yang kita lagi beli nasi uduk tuh. Kayak gitu, itu yang saya baca dari pengakuan yang HRD loh Kak, gitu loh. Buat mereka cara cari pegawai itu ya kalau mau ya langsung mereka ke ya job fair lah, itulah yang online lah kita sebut aja lah ya Kak ya. Kalau begini mah saya bilang saya kasihan jujur aja. Terus Pak Prabowo masih berapi-api. Pak, yang penyediaan lapangan kerja itu Bapak membuat iklim investasi kondusif. Itu yang benar Pak, ya enggak? Bapak bikin perizinan yang mudah. Bapak tahu anak buah Bapak semua mempersulit. Orang mau bikin ini izinnya sampai harus ke mana BKPM segala macam. Emangnya iya Pak? Bapak pernah menyelami OSS. Bapak tahu caranya. Bapak tahu nggak pengusaha itu susah sampai harus bikin heksagonal apa segala macam lah, matriks segala yang nggak ada urusannya sebenarnya. Tahu nggak Bapak? Kalau enggak, Bapak belajar sedikit. Ada masalah di situ. Itu baru contoh kecil. Nanti biar profesor yang ceritain lebih banyak ya Kak ya. Jangan berapi-api, tetapi konteks intinya tidak kena Pak. Saya mau pertumbuhan 8% kayak gitu Kak. Ini kayak analogi lagi. Kalau kemarin saya bilang bawa Garuda ke bulan, ini dia bawa LCGC, dia bilang sama rakyat Indonesia, ayo masuk yuk, gue bawa ngebut nih 300 km per jam naik LCGC, kan gitu. Terus gak ngerti Kak, masuk mentok di 100 kan dia gitu, kan dibawah aja gitu sampai ini Kak gitu loh ya betul terus terus kilometernya digeser Kak, dari 100 jadi 300 di sebelahnya gitu Kak. Inilah yang kita lihat. Masya Allah Bapak ketika ngomong tadi
udah dicoleknya banyak lagi sama buah akbar segala macam ya. Pak, insaf gitu loh, kembali Pak, yang bener aja, ya nggak, rakyat nggak minta banyak-banyak kok Pak, lapangan kalau kerja kalau banyak, ya nggak, itu job fair nggak akan datang 30.000 orang Pak di depan Bapak mesti dibohongin sama menteri-menteri kah Pak, kan gitu ya, udah 100 lebih, apa nggak bisa ngelihat realita yang ada di lapangan, kan kayak gitu Kak. Karena saya sendiri tahu dari HRD Kak, dan saya nggak usah ngomong gitu loh, buat perusahaan itu kecil kemungkinannya Kak untuk ngambil juga, saya nggak tahu. Ayo ngaku jujur-jujuran dah semua dah. Ayo. Saya sebagai sebagai ya pokoknya ini pengamatan opini subjektivitas saya ya. Ini kan statement ini dilemparkan waktu May Day ya. Waktu Presiden Pak Prabowo ya, Pak RI itu waktu itu ya, buat istilahnya apa ya, bukan orasi ya, pidato ya, Pak Cedek Kiwai. Iya, salah satunya penghapusan outsourcing gitu ya Mbak. Ya dinamika faktanya yang terjadi memang kan seperti Mbak bilang ya, job fair itu kemarin di Cikarang ya, terus puluhan ribu, bahkan waktu Mas Pram ya jadi KI1 itu membuka loker untuk PPS tuh ya, dari 1.100 yang tersedia loker itu ternyata yang apply itu sekitar 7.000 ya kan, berarti ini menunjukkan indikasi memang ya sudah faktanya kan ada datanya ya, bahwa tingkat pengangguran di Indonesia juga nomor 1 ya untuk tingkat Asia Tenggara. Ya, survei MF. Tsunami lah ya, tsunami PHK massal itu terjadi gitu ya. Ya memang faktanya kebutuhan tenaga kerja sekarang ya sama lapangan kerja yang tersedia itu masih terbatas daripada tiang ya. Ya itu memang faktanya begitu. Kalau tuntutan penghapusan outsourcing yang saya cermati yang tuntutan dari serikat pekerja atau buruh itu kan memang lagu lama ya Mbak ya. Iya, selalu lagu ya setiap May Day. Ya, memang itu selalu digaungkan. Kalau saya cermati itu mereka lebih sebetulnya outsourcing itu bisa dinamis Mbak untuk memang jenis-jenis pekerjaan yang sifatnya tidak long time ya. Biasanya itu apa? Keamanan ya, keamanan kebersihan administratif ya. Iya, security dan misalnya lain-lain, tapi dengan catatan memang harus humanis. Apapun jenis outsourcing itu kan konsepnya mereka berbisnis ya, tapi bukan tidak memanusiakan manusia ya. Jatuhnya jadi seperti human tracking atau jadi tetap saja mungkin nanti ditinjau regulasi payung hukumnya. Mungkin kalau untuk job-job jenis-jenis pekerjaan yang sifatnya temporary ya, yang memang misalnya hanya bisa 2 tahun tapi nanti ada pengangkatan mungkin setelah itu Mbak. Nah itu mungkin yang saya cermati. Jadi tidak kontrak seumur hidup ya, jadi tidak ada jaminan kepastian kesejahteraan. Kan konstitusi menjamin bagaimana setiap warga negara kan berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak ya, itu sudah dijamin. Jadi oke lah misalnya itu jembatan, tapi memang nanti setelah itu dievaluasi. Kalau memang kinerjanya bagus ya, SDM-nya bagus, 2 tahun harusnya sudah jadi pengangkatan gitu ya. Jadi tidak kontrak seumur hidup, itu juga saya rasa melanggar ya Mbak ya, melanggar hak asasi juga kan, mereka mungkin punya kebutuhan hidup untuk anak istri mereka ya. Nah itu yang perlu catatan kalau menurut saya ya. Jadi salah satu ini sebetulnya ya konsep bisnis yang bisa membantu untuk jangka pendek ya, tapi tidak memanusiakan. Nah ini unsur humanisnya ini harus ada ya. Nah kalau pidato RI1 yang saya cermati, saya lebih cenderung ke yang itu tadi, jadi tidak hanya sekedar wacana, yang perampasan aset. Itu juga dibahaskan waktu May Day kemarin. Nah itu
yang harus dikerjakan, ya, pembuktian terbalik, perampasan aset. Ini terlepas dari penghapusan outsourcing. Kalau ya DPR kita, legislatif kita tidak segera menjalankan, ini kan sudah diulas ya, sudah waktu undang-undang perampasan aset, pembuktian terbalik. Dengan adanya ini sudah nanti memang ibaratnya diketok palu ya, perampasan aset, pembuktian terbalik, itu sudah otomatis Mbak ya, mungkin nanti terciptanya iklim investasi yang kondusif gitu ya. Saya sharing ya, saya sebetulnya agak dilema. Ini saya waktu acara ada eventnya, saya memang kan pengurus sebuah organisasi ya, saya kebetulan pengurus dan diminta untuk hadir waktu itu ya, diminta ada setiap organisasi ada perform gitu ya, berasa buat karya lagu, saya juga buat untuk Pak Prabowo. Tapi itu saya dilema gitu ya, ketika saya bawakan itu di event itu, tapi pun saya juga harus tetap objektif ya Mbak. Kalau kita seperti yang anak kita sayang ya sama anak kita misalnya buat lagu mungkin khusus untuk itu. Tapi kalau memang kita cermati perlu dikritisi ya wajib ya, karena kan kita sayang dengan pemimpin pun, misalnya sayang dengan anak pun juga bukan berarti salah dibilang benar dibilang salah gitu kan, itu menjerumuskan gitu ya. Jadi ini mungkin nanti kita berbagi sama yang lainnya ya. Jadi monggo yang lainnya. Tapi pembuatan outsourcing sebetulnya lebih ke tadi memanusiakan manusia, bukan lembaganya. Itu sistem kontrak yang seumur hidup itu yang perlu dievaluasi, karena itu tidak manusiakan manusia. Siap. Iya. Satu hal Kak Nena, outsource itu kalau menurut pendapat pribadi saya, walaupun sebagaimanapun kita berusaha untuk menghapus, rasanya masih jauh panggang dari api ya. Susah. Karena gini Kak Nena, biasanya tadi sudah disebut ya, biasanya yang menggunakan sistem outsource adalah keamanan, kebersihan gitu ya. Atau pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya project. Jadi mereka itu dibutuhkan pada saat project itu berlangsung. By call ya berarti. Ya udah. Makanya istilahnya dia kayak pekerja lepas. Dan ini sebenarnya kan dulu sudah pernah saya ulas juga ya, terkait status kekaryawanan. Dulu kan ada saya sebut ada PKWT, ada PKWTT, dan ada yang namanya P3K ya kalau nggak salah sekarang ya. P3K itu mohon koreksi ya Kak Nena ya, itu kalau saya boleh nyebut itu kan outsourcingnya pemerintah. Karena gini Kak Nena, saya punya tim kan, saya nggak ngomong karyawan ya, saya bilang tim karena itu sudah saya anggap sebagai keluarga besar. Punya tim. Terus ketika dia menghadap ke saya mau resign. Kenapa? Karena saya mau daftar. Daftarnya apa? Jadi apa? P3K. Ya udah nggak apa-apa. P3K itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya. Betul. Nah setelah P3K, saya kan ketemu, gimana? Sekarang udah ya udah statusnya udah tetap udah diangkat, belum? Padahal sudah sekian tahun, sudah sekian tahun loh Kak Nena. Waktu itu bahkan posisinya itu ya masih bisa tergeser. Kan ini kan sama aja. Dan ketika saya tanya P3K itu sebetulnya seperti apa ya, nggak beda sama outsourcing. Mereka juga tidak ada jaminan pensiun juga. Mereka juga tidak ada jaminan bahwa nanti akan selesai sampai di usia pensiun. Jadi kalau memang sudah tidak dibutuhkan ya sudah, wassalam, gitu kan. Nah kan ya, waduh. Ya kalau swasta seperti itu sih mungkin ya Kak Nena, tapi nyatanya dari P3K yang notabene itu oleh istilahnya statusnya pegawai pemerintah sendiri, ya juga sistem itu dipakai gitu. Kita juga pernah lihat ya Kak Nena, yang rekrutmen tahun ini kalau nggak salah ya, ditunda kan Kak Nena, pengangkatannya ditunda kalau nggak salah.
Iya, betul. Bahkan ada yang sudah di Jakarta gitu kan, sudah diumumkan diterima, tapi ternyata penetapannya ditunda sampai bulan Oktober atau apa gitu. Mereka karena sudah nggak punya istilahnya sudah keluar dari kerjaan, terus habis itu sudah tidak dapat pemasukan, nggak bisa kerja apa, sampai pulang kampung dulu, sampai mereka dipanggil lagi untuk memperoleh penetapan itu. Itu kan sebenarnya satu hal yang wow, luar biasa gitu. Yeah. Nah, terkait dari tadi yang Pak Tony sampaikan, ada yang lokernya 2.500 yang datang 25.000. Kalau saya kan ini pengalaman pribadi saya, ketika melakukan rekrutmen itu saya terus terang saya sudah bukan jarang, tidak pernah mengambil dari job fair online ya. Saya justru kerjasama dengan instansi pendidikan, Kak Nena. Jadi mereka yang memang sudah tahu nih, oh ini mahasiswa alumni yang berkualitas, yang punya istilahnya kompetensi, kelebihan tertentu ya, nilai lebih, nilai plusnya, mereka punya kapabilitas untuk bisa memenuhi kriteria yang ditetapkan, mereka rekomendasikan, Kak Nena. Iya, betul. Nah, dijamin, ya saya nggak bisa bilang 100% ya, semua nggak ada yang 100%. Tetapi paling tidak, kita dapat jaminan, apa yang kita ambil, yang kita dapatkan itu jauh lebih baik dibandingkan betul, karena dari job fair. Ada tanggung jawab moral. Betul juga. Betul. Makanya betul juga tadi yang disampaikan Pak Tony, kalau yang job fair itu hanya sekedar untuk pepesan kosong ya. Hanya untuk sekedar formalitas, nggak tahu nanti apakah benar-benar akan direkrut. Tetapi yang paling paling mengerikan adalah yaitu artinya apa sebetulnya, banyak loh yang membutuhkan pekerjaan, tingkat pengangguran kita itu sangat tinggi, dan kita sendiri yang sudah bekerja harus mawas diri. Betul. Nggak boleh kita santai-santai, ayo sudahlah kita nggak mau update, nggak mau karena kita harus lihat banyak sekali yang dengan mudah menggantikan posisi kita. Lebay dikit karena presiden kita juga banyak lebay. Ini ngomong apa? Nggak mau ada outsourcing, jadi mau bikin satu sistem yang di luar orang-orang gitu. Ini aneh-aneh. Kemarin sebelumnya dia ngomong 8%. Sekarang outsourcing nggak ada. Nanti ngomong apa lagi? Kita penghasilan mau langsung, dulu kan juga janji kampanye begitu terpilih akan dikasih tunjangan setiap guru 2 juta sebulan katanya. Kemana tuh? Terus ini lapangan kerja mau buka berapa juta? Nah itu yang cari di Bekasi itu nggak dikasih tuh, sampai orang berjubel-jubel gitu cari kerjaan. Jadi banyak lebaynya ngomongnya. Ini harus ngomongin ya, kita boleh bercanda tapi yang serius juga. Betul. Kita kritik. Ini nggak benar. Jadi yang kalau begini ini pemerintah jalan dengan cara begini, gimana kapan Indonesia emas? Emas apa perak apa itu? Kaleng Kongguan. Rengginang dong. Rengginang. Ya kita memang remahan rengginang. Jadi ya sering dikasih janji palsu ya, jadi nggak elok lah banyak janji begini. Hasil kerjanya masih cuma MBG yang direalisasi ya, dan antara juga kita masih meraba-raba. Ada berita tuh Redalio dan mundur tuh. Jadi cuma dibantah ya, kita nggak tahu lah. Dibantah ini sama kadang Roslan. Banyak masalah. Iya, kita jangan selalu bertepuk dada paling pintar, paling jago, paling besar ya, humble ya. Itu Tiongkok bisa maju itu karena humble. Kena itu Deng Xiaoping tuh ada ngomong satu kata ya, itu Tao Guang Yang Hui, itu maksudnya kita kalau belum mampu diam-diam dulu deh, low profile ya, bekerja dengan susah payah untuk kemajuan. Jadi jangan sok-sokan sama Amerika. Nah sekarang dia kemarin diam-diam dulu, sekarang sudah mau lewatin Amerika yang kaget, makanya apa-apa di ban sama dia. Sekarang masih mau ban itu, nggak boleh kasih chip untuk bikin apalah ya,
Termasuk yang Harvard University ya di luar Amerika. Nah, Harvard aja itu hak orang berpendidikan aja di kutak-katik. Jadi ketemu orang begitu ya memang mungkin dia udah merasa bakal kalah ya. Jadi fight-nya gila-gilaan deh, nggak pakai etika, pokoknya mau matiin lu ya matiin lu deh. Percaya gitu akan menghapus itu outsourcing itu? Kalau saya sih nggak percaya. Itu kan nggak mungkin berani lah ya itu. Pertaruhannya terlalu besar ya. Dari sebelumnya udah rekom dari mana itu MK untuk diperbaiki aja, dikeluarkan perpu. Wah, susah payah dia itu. Nggak mungkin lah Presiden ke-8 dengan mudahnya menghapus. Cuma memang aku lihat presiden yang sekarang ini cari aman. Ini apa nih, hari buruh, hibur buruh. Hari guru. Hari guru, hibur guru dulu. Hamba 2 juta. Nggak tahu dah kapan nambahnya. Yang penting ngomong dulu aja ya. Buruh juga begitu. Nah yang diduluin justru apa nih? Ya itu tadi Danantara yang nggak ada dalam kampanye. Nggak ada itu. Ya kan ada duluan kan gitu. Nah, jadi memang dia pintar menangkap apa nih yang rame nih gitu aja. Cari aman dulu aja gitu. Jadi untuk kita masyarakatnya juga pintar-pintar lah, nggak gampang percaya lalu terjebak nggak tahu di realisasinya mungkin nanti menjelang kampanye 2029 itu beda lagi. Berarti tergantung pesanan dong Kak Jahitan. Momen situasi dan kondisi itu yang aku lihat itu gitu ya. Jadi kita juga masyarakatnya pintar-pintar lah, jangan gampang lupa. Saya sering kali kesel kalau dibilang gini sama pengamat, masyarakat Indonesia itu pemaaf, mudah lupa. Aduh sedih gue. Gue kagak gampang lupa cuy. Karena ada vitamin nanti lupa ya kan. Iya, tapi kan nggak banyak ya. Memang banyak kan yang gampang lupa. Alumni 60% baru 7,8 bulan sekolah ya. Ekonomi kita juga kita tahu lebih dari 60% masih ya antara ya dan tidak gitu kan ya. Kalau udah di kelas-kelas mereka kan kalau dapat bantuan ya wes lah, semua presiden sama. Jangan lupa masih banyak masyarakat kita di bawah yang berpikir presiden sopo wae podo wae. Gitu, cari makan sendiri kok kita. Mawon ya betul. Iya, jadi yang saat itu ngasih ya wes lah pilih aja sekarang. Lumayan ini serius aku nemuin satu keluarga dapat 1 juta. Dia bilang apa? Lumayan lah bisa ke minimarket. Saya mikir gini, terus Anda nggak pernah ke minimarket gitu kok nggak dapat ginian gitu. Saya pikir gitu. Jadi saya bisa memaklumi situasi dan kondisi mereka karena memang ekonomi kita yang memang belum memungkinkan untuk masyarakat kita menikmati apa yang bisa, yang semestinya mereka nikmati kecuali dari uang-uang seperti itu. Jadi ya kita maafkan saja gitu ya. Semoga omongan ini nggak berkepanjangan ya. Nah mereka kan di bawahnya lebih muda lah, ingatkan lah ya. Nanti paling 2029 banyak lagi janji-janji nih. Nggak tahu kelar apa enggak. Saya kira pembicaraan menghilangkan outsourcing itu baik sekali ya. Tujuannya untuk merekrut orang-orang yang belum terdaftar sebagai karyawan tetap bisa terpanggil gitu loh. Cuman pelaksanaannya bisa apa enggak? Karena udah terbiasa dengan sistem seperti ini. Pengusaha juga nggak mau pusing pada saat dia tidak melakukan kerja dengan baik. Mbak siapa ini Mbak? Mbak Anita. Pada saat dia tidak melakukan kerja dengan baik, dia akan digantikan dengan posisi kaderisasi berikutnya gitu loh dari perusahaan tersebut. Jadi stakeholder yang telah menyiapkan. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini mengakibatkan buat keleluasan buat pengusaha untuk tidak mengeluarkan banyak dana ya, seperti THR, tunjangan A, tunjangan B, tunjangan C. Jadi bisa menghemat sedemikian rupa untuk biaya akomodasi yang lain, dan jadi mungkin bisa menjadi margin profit buat perusahaan yang bersangkutan gitu loh. Jadi saya kira memang tujuannya seperti itu, supaya tidak menimbulkan keresahan di mata masyarakat sendiri atau mata perusahaannya sendiri gitu loh. Jadi saya kira kalau memang dari RI 1 untuk melakukan tindakan itu harus dilakukan pembicaraan sebelumnya dengan
tripartit ya, pengusaha, tenaga kerja maupun pemerintah pusat sebagai regulatornya gitu loh. Saya kira itu aja sih. Baik, terima kasih Pak Hendrawan atas opininya. Baik mitra bisnis, kami sudahi dulu sesi Businessman Opinion yang sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.